pengenalan lingkungan sekolah tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana pada 2 tahun terakhir masa pengenalan lingkungan sekolah diadakan secara daring di rumah masing-masing. Tahun ini, masa pengenalan lingkungan sekolah sudah bisa dilakukan secara luring di sekolah. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iketut Sumandiarto, Kepala SMA Negeri 1 Kuta. Berkaitan dengan kegiatan MPLS peserta didik baru di SMA Negeri 1 Kuta tahun pelajaran 2022-2023. Di pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada peserta didik baru dan terima kasih karena sudah bergabung sebagai bagian dari SMA Negeri 1 Kuta. Kegiatan MPLS tahun ini kita selenggarakan secara blended secara virtual, secara daring dan secara luring karena kita masih di dalam situasi pandemi dengan tetap mentaati protokol kesehatan. Kegiatan MPLS itu merupakan kewajiban jadi wajib diikuti oleh peserta didik baru Jadi untuk memperoleh pengetahuan, wawasan Wiyata Mandala karena selama 3 tahun belajar ke depan itu tentu bisa menambah wawasan lingkungan sekolah Kemudian tujuan daripada kegiatan MPLS ini itu antara lain dari yang pertama mengenali potensi diri peserta didik, yang kedua itu adalah mengenal lingkungan sekolah, yang ketiga memahami tata tertib sekolah, yang keempat memahami hak dan kewajiban tanggung jawab sebagai bagian dari siswa SMA 1 Kuta, yang kelima itu adalah menumbuhkan perilaku positif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Nah itu jadi kemudian tujuannya yang terakhir adalah menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu tujuannya. Kemudian materi yang diberikan dalam kegiatan MPLS kita di SMA 1 Kuta itu antara lain itu adalah ada dinamika kelompok, ada perkenalan guru dan pegawai, kemudian ada sosialisasi tentang pemilih pemula dari KPU, kemudian ada sosialisasi tentang tata tertib dari Waka Kesiswaan, sosialisasi tentang kurikulum merdeka dari Waka Kurikulum, kemudian sosialisasi kenakalan remaja dari Polsek, kemudian ada motivator dari dari Kohwira. Selanjutnya ada materi bersih-bersih di lingkungan Pantai Kuta dan masih banyak lagi itu sudah dirancang oleh panitia. Kemudian harapan kami agar nanti peserta MPLS, peserta didik baru itu dengan semangat dan sungguh-sungguh mengikuti kegiatan MPLS itu sehingga nanti anak-anak bisa cepat beradaptasi, bisa cepat memperoleh pengetahuan wawasan Wiyata Mandala, cepat
bisa saling mengenal ya antara Bapak Ibu guru, pegawai, kemudian antara sesama teman siswa, kakak-kakak kelasnya itu. Itu harapan kami sehingga nanti kegiatan MPLS di SMA 1 Kuta bisa berjalan dengan baik dan lancar karena sudah disiapkan betul, dirancang betul oleh panitia ya. Jadi mulai dari persiapan yang sebelumnya kegiatannya pra MPLS itu adalah selama 2 hari, kemudian selama 3 hari pelaksanaannya ya. Jadi dari tanggal 8 kemudian tanggal 10 Juli itu adalah kita sebut sebagai pra MPLS, kemudian tanggal 11, 12, 13 itu adalah pelaksanaan MPLS ya. Jadi penutupannya itu nanti kita laksanakan di Pantai Jerman ya, Kuta ya. Itu dengan melibatkan seluruh peserta didik baru SMA 1 Kuta, Bapak Ibu guru, panitia itu dan komite juga kita libatkan dalam kegiatan MPLS. Itu saja yang saya sampaikan, jadi semoga bermanfaat kegiatan ini dan saya akhiri dengan Paramo Santi, Om Santi 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 Om. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ini. Ya. Yang pertama, bagaimana keberlangsungan masa pengenalan lingkungan sekolah ini setelah adanya pandemi selama 2 tahun? Ya, baik, keberlangsungan di masa setelah pandemi, yang pandeminya 2020-2021, itu kita hanya bisa di online dan perwakilan siswa hanya bisa bersifat online di rumah masing-masing. Kemudian tahun 2022 kita sudah bersifat offline seperti dilihat hari ini, keberlangsungnya sangat luar biasa, kompak ya. Kemudian siswa-siswa cukup antusias untuk menerima keadaan atau situasi MPLS yang dilaksanakan oleh pemerintah tahun ini yang kita tentunya di sekolah SMA 1 Kuta. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa tujuan dari berlangsungnya masa pengenalan lingkungan sekolah ini? Tujuan yang dilakukannya untuk kegiatan MPLS adalah pertama membentuk karakter sesuai dengan tema kita, karakter Pancasila yang didengungkan dalam profil kurikulum Merdeka, yaitu profil Pancasila, sehingga karakter Pancasila di era digital. Karena kita tahu gangguan digital dalam bentuk HP dan sebagainya sangat mengganggu sifat individu sosial anak-anak. Maka dengan adanya kegiatan MPLS, barang tentu arah dari tujuan pemerintah adalah membentuk karakter Pancasila. Kita di sekolah dengan adanya MPLS ini membentuk karakter siswa melalui kekompakan, melalui identitas mereka, melalui toleransi mereka, sehingga satu sama lain bisa saling kenal dengan baik. Baik, pertanyaan yang ketiga, bagaimana persiapan yang telah dilakukan selama masa pengenalan lingkungan sekolah ini berlangsung? Ya, di sekolah kita awal dari kegiatan MPLS kita awali dengan perencanaan, rapat-rapat awal, kemudian diawali dengan rapat staf. Kita berenam bersama Bapak Komite, staf kepala sekolah. Kemudian rapat internal ini kita jabarkan dalam pembentukan kepanitiaan. Kemudian panitia kita panggil untuk rapat internal panitia, lalu kita berkoordinasi dengan rapat panitia terhadap OSIS, anak-anak OSIS yang juga nanti mendampingi anak-anak siswa MPLS yang ada di sekolah kita. Berarti perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai kepada evaluasi pertanggungjawaban nanti kegiatan MPLS. Baik, yang keempat, apa kesan Bapak terhadap siswa baru yang sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ini? Ya, karena ada era dari awal dari kegiatan pandemi, kemudian berlangsungnya pandemi dan sekarang sampai ke setelah pandemi berakhir, tetapi masih dalam kaitannya kita tetap antisipasi pandemi itu. Siswa-siswa yang hadir karena sekarang sudah diberikan offline, mereka tentu lebih bersemangat, lebih ceria, lebih bisa menerima situasi karena sudah dikungkung 2 tahun tidak boleh untuk bersosialisasi, sehingga kesempatan kegiatan MPLS ini memberikan kesan kepada siswa untuk bisa bersosialisasi satu sama lain dari sekolah di luar sekolah mereka yang dulu. Baik, yang kelima, apakah ada perbedaan signifikan dari kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang berlangsung tahun ini dengan tahun sebelumnya? Ya, signifikannya adalah di mana siswa yang
dulunya hanya dikungkung untuk online di media yang mereka malas, kemudian jenuh, bosan, kemudian diberi kesempatan untuk offline. Ya, berarti ada perbedaan yang sangat signifikan dari mereka yang ada di rumah dengan mereka yang sudah bersosialisasi di sekolah. Sehingga mereka lebih merasa diri dihargai, diperhatikan, kemudian toleransinya sangat tinggi, sehingga semangatnya pun untuk melakukan kegiatan MPLS sangat luar biasa. Baik, nomor 6, secara garis besar apa saja rangkaian acara yang dilakukan selama masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ini? Ya, diawali dengan kumpul untuk pembentukan kelompok dari masing-masing siswa yang sudah diterima melalui jalur resmi PPDB. Kemudian yang kedua, kelompok diberikan arahan untuk diberikan tugas. Kemudian yang ketiga, pembentukan dari panitia sebagai pendamping senantiasa untuk mendampingi dengan baik kegiatan itu. Kemudian yang keempat adalah memberikan sosialisasi terkait dengan kurikulum program sekolah, kemudian pengenalan lingkungan sekolah, kemudian diberikan kesempatan untuk beriang gembira. Kemudian kita ajak juga untuk bersih-bersih lingkungan di sekolah kita untuk merasa memiliki bahwa sekolah itu adalah memang milik mereka nanti selama 3 tahun. Kemudian yang terakhir kita ajak juga keluar lingkungan di sekolah kita sehingga lingkungannya lebih pasti untuk bersosialisasi dengan lingkungan di luar, yaitu penutupan nanti kita adakan di pesisir pantai Jerman. Itu. Sehingga harapannya adalah kepada siswa yang memang MPLS secara offline bisa lebih berkarakter intinya. Ya. Baik, yang terakhir, apakah harapan Bapak untuk para siswa baru yang akan melanjutkan pendidikannya di Semansaku ini setelah masa pengenalan lingkungan sekolah berakhir? Dengan berakhirnya masa MPLS nanti ditutup tanggal 13 Juli, harapan Bapak adalah kepada siswa yang memang sudah mengikuti dapat menjalankan tugas dengan baik, kemudian berorientasi kepada tata tertib, mengikuti kedisiplinan yang kita gariskan, kemudian betul-betul menjadi warga yang baik di sekolah kita. Intinya adalah harapan saya sehingga mereka setelah mengenal MPLS lingkungan sekolah kita ini, mereka lebih berkarakter, intinya seperti itu. Ya, baik. Baik, itu tadi wawancara kita bersama Ketua Panitia Pelaksana Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yaitu Pak Guru. Terima kasih atas waktunya, Pak. Dr. Andes Madi Gunawan, MP. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ini. Ya. Yang pertama, apa kesan Bapak terhadap siswa baru yang sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah? Ya, kesan saya tentang MPLS untuk siswa baru ini betul-betul pengalaman barulah bagi saya. Kebetulan saya tidak pernah jadi pembina OSIS ya, tidak pernah menangani orang banyak apalagi ya siswa baru. Tapi bagi saya itu hal yang menyenangkan dan di situ saya banyak belajar tentang karakter, kerjasama dan sebagainya. Itu yang saya petik dari MPLS kali ini. Itu saja. Baik, selanjutnya apakah ada perbedaan signifikan dari kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang dilakukan sekarang dengan tahun sebelumnya? Tentu saja ada ya. Pada tahun-tahun sebelumnya itu lebih mengarah ke perpeloncoan, ya kekerasan dan sebagainya, penekanan dan sebagainya. Sedangkan untuk tahun ini saya berusaha untuk menekankan untuk anak-anak itu gembira. Ya, bersenang dalam artian tanpa mengabaikan yang namanya karakter. Nah, itu yang ingin saya rubah di sekolah ini dalam pelaksanaan MPLS, dan yang saya pentingkan adalah anak-anak tidak merepotkan orang tua dan dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri baik tugas-tugas atau apapun. Nah, itu saja. Baik, yang ketiga, secara garis besar apa saja rangkaian acara yang dilakukan selama masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ini? Kegiatan yang dilakukan yang pertama tentunya adalah mengajak anak-anak itu adalah mengenal di lingkungan yang baru. Ya, terutama sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah kita apa saja. Kemudian kenal dengan guru-gurunya, ya mengenali kakak kelasnya karena dia akan berinteraksi di situ. Ya, yang lagi pula yang ditekankan adalah karakter. Itu selalu saya tekankan karena pada kurikulum yang baru ini, kurikulum Merdeka, itu anak-anak tidak ada lagi yang namanya jurusan. Ya, jadi anak-anak itu belajar untuk semua mata pelajaran. Jadi di kelas 11 baru anak-anak itu
melihat kompetensi dirinya kemana. Nah, di situ anak-anak bisa memilih mata pelajaran yang menunjang pilihan untuk ke jenjang berikutnya. Baik, yang terakhir, apa harapan Bapak untuk para siswa baru yang akan melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Kuta ini? Nah, tentunya harapan Bapak itu apa yang kita lakukan di MPLS kali ini, yaitu memberikan manfaat buat anak-anak. Tentunya yang paling saya tekankan itu adalah karakter. Ya, karena sekarang anak itu karakternya ya banyaklah bergeser, mungkin karena suasana daring, pandemi dan sebagainya. Kita lah ubahlah sedikit. Tidak bisa kita selalu instan, tidak bisa. Karena itu sudah terlalu lama ya, kita pelan-pelan lah mengubahnya, tentunya dengan kerjasama lah dari guru, dari kakak-kakak kelasnya ya, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Hari terakhir masa pengenalan lingkungan sekolah dilaksanakan di Pantai Jerman, tepatnya pada tanggal 13 Juli 2022. Kegiatan selama masa pengenalan lingkungan sekolah hari terakhir yaitu kegiatan bersih-bersih Pantai Jerman, games, pengumuman yang dilanjutkan dengan penyerahan hadiah, serta penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Kuta. Dengan ditutupnya masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Kuta ini, mereka sudah resmi dinyatakan sebagai siswa SMA Negeri 1 Kuta. Perkenalkan, saya Puji Novia, dan saat ini di sebelah saya sudah ada siswa terbaik Semansaku. Silahkan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Devi Widiatnyani. Nah, jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk kamu. Nah, yang pertama, apa yang kamu rasakan setelah menjadi siswa terbaik? Sudah pastinya senang dan saya jadi semakin giat untuk belajar. Ya, jadi termotivasi ya. Lalu siapa yang memotivasi kamu? Najemin. Oke, idolnya. Oke, lanjut. Bisa perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Ika Randika Manik Bagaskara. Baik, bagaimana sih cara kamu untuk menjadi siswa terbaik? Saya juga tidak menyangka saya bisa mendapatkan penghargaan ini. Yang hanya saya lakukan adalah menerima masukan dari OSIS. Oke, nah pertanyaan terakhir nih, bagaimana cara kamu untuk mengatasi kebiasaan buruk yang dapat menghambat prestasi kamu? Biasanya menonton atau mencari motivasi di sosial media agar lebih produktif. Baik, sekian wawancara kami, terima kasih.